Shalom peserta didik sekalian, kali ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti dengan judul Cinta dan Pacaran Menurut Alkitab. Kejadian 2 ayat 18-25, 1 Korintus 13 sebagai ayat referensi. Terlebih dahulu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas berkat-Mu hari ini. Kami akan belajar, kiranya Roh Kudus yang memberikan kami hikmat untuk memahami pembelajaran hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Amin. Peserta didik, terlebih dahulu saya akan absen. Berpikir positif merupakan energi potensial yang luar biasa dalam diri seseorang. Ubahlah hidupmu hari ini, jangan bermain-main dengan masa depanmu, lakukan sekarang, jangan menunda. Tujuan pembelajaran 1. Mendeskripsikan arti cinta dan pacaran tanpa kehilangan identitas sebagai remaja Kristen. 2. Menganalisis masalah pacaran yang terjadi di kalangan remaja ditinjau dari sudut pandang iman Kristiani. 3. Membuat proyek mengenai kebersamaan dengan orang lain tanpa kehilangan identitas. Kompetensi dasar bisa kalian baca. Lalu pentingnya kompetensi. Peserta didik sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan materi kita, cinta dan pacaran menurut Alkitab. Poin berikutnya adalah pacaran. Orang yang sedang jatuh cinta biasanya mewujudkan perasaan cintanya kepada seseorang dalam komunikasi yang lebih intensif serta relasi yang lebih eksklusif atau khusus. Bentuk relasi itu disebut dengan berpacaran. Jika biasanya mereka jalan bersama-sama dengan teman-temannya, bertiga atau berempat, setelah seseorang jatuh cinta, orang tersebut cenderung hanya ingin berjalan berdua saja. Nah, mengapa demikian? Karena merasa lebih nyaman untuk berbicara, bertukar cerita, serta memperoleh tanggapan yang spesial dari seseorang yang dicintai. Mereka membina hubungan dalam bentuk pacaran. Memang tidak semua orang yang berteman pada akhirnya jadi berpacaran. Ada yang tetap mempertahankan hubungan sebagai teman dan sahabat. Peserta didik, dalam kitab 1 Korintus pasal 13 sehubungan dengan kasih, bagaimana menerapkannya dalam hubungan pacaran supaya seseorang tidak kehilangan identitas sebagai remaja Kristen. Kalian nanti bisa membaca serta menganalisa dalam kitab 1 Korintus 13 sehingga seorang remaja Kristen tidak salah dalam hal berpacaran. Kemudian kita masuk pada topik manusia diciptakan tidak sendirian. Manusia selalu membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Tanpa kehadiran seorang laki-laki atau seorang perempuan, tidak mungkin lahir generasi baru. Sejak penciptaan, Tuhan telah melihat bahwa tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri. Kejadian 2 ayat 18 dikatakan, baiklah kita menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan dia.
Tuhan Allah menginginkan manusia hidup saling menolong, mengisi dan memberi arti dalam kehidupan. Nah, peserta didik, dalam hidup kamu membutuhkan seseorang untuk berbagi cerita, termasuk di dalamnya itu ketika seseorang mengalami kesedihan, maka dia butuh orang lain untuk mendengarkan curahan hatinya, termasuk kesenangan maupun kebahagiaan membutuhkan orang lain untuk mengekspresikannya. Peserta didik, kita patut bersyukur dapat memiliki teman, sahabat untuk berbagi dalam banyak hal. Tanpa Hawa, Adam tidaklah sempurna. Hal itu menggambarkan bahwa dunia ini baru sempurna jika ada laki-laki dan perempuan, saling menolong serta melengkapi dalam satu komunitas hidup. Dengan demikian, rasa tertarik terhadap lawan jenis bukanlah dosa. Hanya jika rasa tertarik yang biasanya dilanjutkan dengan hubungan pacaran dilakukan di luar batas-batas aturan agama dan norma dalam masyarakat, maka akan berakibat buruk bagi yang bersangkutan. Peserta didik, kita masuk pada poin manusia dianugerahkan Tuhan kemampuan untuk merasa tertarik pada lawan jenis. Rasa tertarik seseorang pada lawan jenis bukanlah dosa. Manusia tidak hanya diciptakan berpasangan, tetapi juga dianugerahi dengan kelengkapan tubuh. Nah, itu yang membuat seseorang menjadi tertarik pada orang lain. Nah, anak-anakku sekalian, kita sebagai orang percaya bahwa hidup harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jika seseorang menyukai orang lain, wanita menyukai laki-laki, sebaliknya laki-laki menyukai wanita, coba kalian renungkan, apa alasan seseorang itu menyukai lawan jenisnya? Saya akan berikan contohnya. Yang pertama, apakah karena fisik? Misalnya, tampan atau cantik, badannya proporsional dan bagus, atau karena dia populer? Kedua, apakah karena sikapnya? Misalnya lemah lembut, jujur, sederhana, atau tegas. Ketiga, apakah seseorang menyukai lawan jenis karena imannya? Ia taat pada ajaran agama dan setia dalam beribadah. 4. Apakah karena orang kaya, memiliki mobil atau kendaraan yang dapat kamu tumpangi? Dari beberapa kriteria di atas, manakah yang paling baik untuk dijadikan patokan ketika kamu menyukai seseorang? Jika seseorang lebih mengutamakan fisik, kekayaan, dan popularitas, itu hanya kulitnya saja. Artinya, sesuatu yang tidak dapat dijadikan dasar dalam berhubungan. Namun, sikap dan iman seseorang akan menuntun kamu memiliki hubungan yang sehat dan bertanggung jawab. Nah, peserta didik, coba renungkan, apakah kalian sudah waktunya untuk berpacaran? Kemudian, apakah sanggup membagi waktu dengan baik antara belajar dengan pacaran? Nah,
Nah, itu perlu kalian renungkan sehingga kalian sebagai remaja Kristen, remaja Kristiani, tidak salah dalam mengambil keputusan. Kemudian ada lagi hal-hal yang harus diperhatikan sebagai remaja, bahwa beberapa penyimpangan sering kali terjadi dalam berpacaran yang mengakibatkan apa? Penderitaan. Kemudian pengaruh obat-obatan terlarang, karena seseorang yang disukai itu dia sudah kecanduan obat-obatan terlarang, sehingga mau tidak mau ikut-ikutan. Nah, banyak hal yang harus diwaspadai ketika seseorang ataupun kalian sebagai remaja mengambil keputusan untuk berpacaran. Ingat bahwa kalian kalau tertarik kepada lawan jenis, maka tetap harus menurut kebenaran firman Tuhan, seperti yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 13, bahwa kasih itu menghargai seseorang. Kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Baik, peserta didik sekalian, saya akan bacakan rangkuman. Cinta adalah ekspresi perasaan, kagum, suka, dan sayang yang diwujudkan dalam tindakan mengasihi dan memahami. Sedangkan pacaran adalah mewujudkan rasa cinta terhadap seseorang dalam sebuah hubungan yang eksklusif. Dalam hubungan seperti itu, dua orang yang terlibat di dalamnya mengekspresikan kasih, saling menghargai dan menjaga serta melindungi. Ada unsur yang saling percaya, memberi, dan menghormati, termasuk menghormati batasan-batasan dalam berpacaran, yaitu saling setia dan jujur. Semua hal dalam berpacaran itu harus datang dari kedua belah pihak. Peserta didik yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai remaja Kristiani, murid Kristus, maka biarlah kalian di usia remaja tetap mencerminkan kehidupan sebagai saksi-saksi Yesus Kristus, termasuk dalam hal berpacaran, menghindari perilaku-perilaku yang negatif, menghindari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma moral, dan norma kesusilaan. Terima kasih. Nanti akan saya berikan tugas yang akan kalian kerjakan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.